Selamat datang di podcast UTDI. Oke, selamat datang di podcast UTDI. Di episode kali ini saya bersama dengan Ibu Mesti. Ibu Mesti adalah seorang dosen di UTDI dan seorang apa Ibu di sini di yayasan itu, Bu? Kalau posisi sekarang memang saat ini saya sedang off gitu, Oke. sedang terus belajar. Jadi kalau sebelumnya saya banyak mensupport kegiatan yayasan gitu. Mereka yayasan nanti memberi tugas pada saya untuk berkoordinasi atau menjalin hubungan dengan stakeholder kampus kita atau stakeholdernya yayasan. Misalnya ya dimulai dari swasta, perusahaan gitu, atau misalnya dari pemerintahan gitu, dari pemerintah Bantul maupun di luar pemerintahan Bantul. Kan kita posisinya di daerah Bantul ya, begitu sih Mas. Oke. Pelan-pelan Ibu. Oh iya. Stakeholder ada yang tahu nggak? Terlalu cepet ya saya ngomongnya. Maksudnya nggak ada itu kayak Istilah. istilah stakeholder itu. Oke, jadi stakeholder sendiri itu artinya adalah pemangku kepentingan. Apa sih pemangku kepentingan itu? Adalah memang pihak-pihak terkait yang punya kepentingan sama kampus kita atau sama yayasan kita gitu. Jadi misalnya siapa? Mahasiswa itu juga termasuk stakeholder gitu. Kenapa? Karena memang kuliah di UTDI, kemudian karyawan, dosen itu juga masuk di dalamnya, atau stakeholder internal. Tapi kan untuk keluar kita juga penting juga nih, gitu. Rekan-rekanan kita yang turut mensupport berkembangnya UTDI seperti pemerintah, begitu ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kemudian rekanan-rekanan kita, nanti perusahaan-perusahaan, instansi-instansi yang teman-teman nanti akan bekerja begitu, baik pemerintah perusahaan IT ataupun non IT gitu, yang biasanya mengadakan rekrutmen di kampus kita. Nah, itu stakeholder yang penting begitu. Contohnya seperti itu. Iya, Bu. Jadi untuk teman-teman yang kayak masih pusing dengan penjelasan tadi, intinya adalah satu, infoloker ada di Bu Mesti. Enggak juga. Di Cari orang dalam. Beliau orangnya. Oke. Nah, jadi Bu, ini kan saya sendiri kan nyebutnya Ibu ya. Nah, terus kebanyakan bilangnya Mbak. Nah, ini saya udah beberapa kali di sini tuh kayak tebak usia. Tapi saya trauma. Karena tebak usianya itu pasti salah terus gitu, Bu. Dulu nebak dari Bu Rektor, Pak Bambang, terus ada beberapa yang saya tebak itu salah terus. Karena kayaknya saya terlalu baik gitu katanya. Gitu. Coba sekarang boleh dicoba sih. Kira-kira kalau saya berapa? Ini juga trial and error coba. Oh ini apa? Nggak bahaya tuh ini ya. Oke, nah ini. Karena Ibu tuh kelihatan muda, energik, cantik, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, good girl, pin BB-nya. Ya. Saya nggak punya receh ya Mas ini. Nah kayak gini nih, saya nebaknya di umur 40 lah. Sorry. Terlalu ini. Enggak, 40 terlalu jahat. 40 terlalu jahat ini. Ada di 33. Aku masuk lahiran 80-an sih. Jadi mau masuk 40 tapi belum 40. 39. Berarti 37-an. 37. Oh, berarti sama kayak Mas Ega ya? Oh iya, kita seangkatan ya. Nah, ini kayak Mas Ega ini. Kan Mas Ega tuh tak panggil Mas ya, terus tapi kok umurnya kok segitu gitu kan. Ya kalau sama angkatan baru ya mungkin udah kayak adik jauh ya. Maksudnya udah angkatannya udah lumayan ya. Tapi emang kayak gimana ya? Saya pertama kali lihat Ibu tuh jarang ya. Di sini tuh jarang lihat Ibu, jujur aja ini Bu. Nah, saya nggak mau menjilat gimana gitu. Apalah arti menjilat. Nah, gitu kan. Terus ini Bu, pas tadi itu kan ngeliat pas Ibu keluar dari yayasan itu kan. Kan saya sama Mas Ega tuh, terus Mas Ega bilang kayak, "Oh, itu Bu Mesti ya," gitu. Kok keren gitu ya. Tapi dari IG-nya keren. Thank you. Udah aku follow loh. Siap. Kemarin udah sempat tadi ya request keren ya. Iya. Iya. Jadi ini saya
lebih baik manggil ibu aja ini atau mbak ini biar lebih mudah ini? Senyamannya aja sih. Kalau di sini memang ada beberapa, kalau di forum formal kayak rapat itu sih bapak ibu dosen gitu biasanya memang manggilnya bapak ibu karena memang panggil ibu gitu ya, karena memang di forum resmi. Tapi biasanya kalau di luar forum resmi sih kayak kita jajan main gitu atau keluar atau ngobrol biasa sih banyak yang manggil mbak sih. Sejujurnya ada kayak pengalaman menarik juga gitu, karena bidang saya adalah komunikasi gitu. Nah, di lingkup prodi komunikasi atau jurusan komunikasi sih kami membiasakan untuk manggil tuh mas sama mbak gitu. Jadi di kedosen juga tuh biasanya manggilnya gitu, mereka nggak panggil bapak ibu, tapi nggak di semua universitas ya. Gitu, jadi biasanya ya kang, bang gitu, atau ya kayak gitu-gitu bisa gitu. Itu ke dosen, even dosennya juga sudah senior begitu. Itu maksudnya adalah supaya lebih ke membuat lebih erat begitu, lebih santai gitu hubungan antara pengajar dan mahasiswa. Begitu sih. Siap. Jadi oke aja. Karena saya orang Jawa tak panggil Mbak Yu gitu. Ayo boleh. Belum ada yang manggil gitu kan? Belum. Kalau misalnya tak panggil tante, takutnya ntar tiba-tiba disangonin gitu. Ini kayaknya belum cukup buat dipanggil tante-tante ini. Ya tapi kayak apa ya, dari komunikasi itu kan, nah dulunya itu pas sebelum kuliah itu emang suka di komunikasi pengen, atau kayak karena wah ini UGM nih, takut aja lah, penting UGM. Nah, kalau misalkan sekarang kan kadang kayak gitu ya, wah penting saya masuk inilah di kampus Patih lah gitu, ups ya gitu kan. Nah gitu, apa yang penting saya negeri lah gitu, apapun jurusannya bodo amat gitu. Nah itu karena memang suka di komunikasi, kayak wah tertarik nih sudah riset-riset dulunya pas SMA gitu, atau gimana Ibu? Jadi sejujurnya memang mulai serius itu memikirkan jurusan itu ketika SMA memang. Saat itu sudah tertarik sama yang namanya media dan jurnalistik gitu. Karena sejak kecil memang saya beruntung, termasuk beruntung juga karena bapak saya itu mensupport saya banyak bacaan gitu dengan berbagai media gitu. Jadi sejak kecil juga dibiasain, dulu koran itu masih ada, jadi sekarang paper masih sih. Jadi maksudnya kalau anak teman-teman sekarang kan mungkin lebih ke digital gitu ya. Nah itu juga dilanganin koran, dilanganin majalah gitu. Majalah buku. Yes, tapi SMP itu udah diminta untuk baca Tempo gitu. Gitu. Jadi terus pas SMA itu kepikiran kayaknya ini menarik nih ya, bagian dari media massa gitu, karena sejak kecil tuh gila gimana sih mereka bisa nulis kayak gini gitu, gimana bisa menghasilkan, jadi macam-macam ya berita kayak media itu kan segmennya banyak, ada anak-anak, remaja, dewasa, terus untuk yang juga koran juga macam-macam gitu. Terus pikiran kayak gitu, waktu itu ilmu komunikasi itu kan dekat dan cenderung memang melekat dengan jurnalistik gitu. Ada macam-macam ya kalau komunikasi itu ya jurnalistik, kemudian public relation, advertising gitu, dan media itu sendiri gitu. Waktu itu ya udah langsung mantep itu, dan waktu saya masuk tahun 2005 itu ilmu komunikasi menjadi ilmu yang sangat populer di angkatan saya gitu. Jadi berarti banyak juga kayak jurusan baru gitu ya. Kalau sekarang kayak bisnis digital gitu atau gimana? Waktu itu komunikasi itu cukup mudah dibandingkan kayak jurusan matematika atau natural science lain. Nah, gitu tuh dia jurusan favorit karena cukup mudah. Dibilang mudah. Padahal aslinya. Aslinya ya memang demikian, karena memang komunikasi juga kami itu mempelajari beberapa ilmu dari ilmu-ilmu yang lain. Itu menariknya gitu. Salah satunya ya sosiologi. Gitu. Kemudian manajemen, ekonomi manajemen itu kami juga belajar juga. Psikologi itu ada juga. Politik. Nah, itu padahal itu kalau masing-masing bidang ilmu ini itu kan sebenarnya ada rumpunnya sendiri gitu. Jadi sosiologi ya ada, itu ilmu yang cukup tua, tokoh-tokohnya juga cukup dikenal juga gitu. Terus kemudian ekonomi manajemen mungkin banyak juga di sini Bapak Ibu dosen yang ngambil itu. Kemudian psikologi sendiri, apalagi ilmu politik itu kan juga berdiri sendiri waktu itu. Dan kemudian ya akhirnya di situ mempelajari itu, dan
tentu saja jurnalistik atau media massa itu. Terus senang sih begitu masuk kampus mempelajari itu ternyata nyaman gitu, Keren, cinta gitu. Keren, Mata Najwa versi UTDI. Kayaknya kita buat acara itu ya. Amin disamain sama Mbak Nana gitu ya. Nanti ada acara M2 Mata Mesti. Bener. Iya, yang nyaingin Mata Najwa ya. Wih, keren, belum ada loh. Kayak Versi lokal ya. versi lokal kayak kampus tuh apalagi di Jogja kayaknya belum ada ya kalau misalkan yang gitu ya. Yang cerempet gitu ya. Iya, Ya iya. berarti kemarin menyuarakan ini juga kayak Ibu. Yang Indonesia darurat gitu. Waktu itu sih teman-teman beberapa ngasih info juga sih, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri itu ngasih info juga. Terus mereka juga apa kayak memberikan apa ajakan untuk ikut bergerak gitu, untuk mengawal. Yes, Mata Konteksnya Najwa gitu. banget. Mbak Nana banget. Iya. Nah, terus kan setelah kuliah gitu, kenapa bisa nyemplung di UTDI ini? Karena kan dari kuliahnya juga kayak Atmajaya, UGM. Nah, terus tiba-tiba nyemplung di UTDI ini. Oke. Jadi ceritanya itu sebenarnya dari awal mulanya sih sebenarnya bapak saya itu memang dosen di sini dulu, jadi bekerja di sini, mengabdi di sini begitu ya. Kemudian jadi ya saya juga cukup familiar dengan bapak ibu dosen, karyawan yang membantu dan bekerja di sini, mengabdi di sini itu udah lumayan familiar begitu. Nah, tapi kemudian setelah saya lulus kuliah gitu, sebenarnya sih saya tuh di Jakarta dulu nih gitu. Berarti merantau juga ya? Berarti masih kayak walaupun bapaknya atau ayahnya itu di UTDI ini bukan pure orang dalam nih. Yang tadi kita bicarakan nih. Ya, info orang dalam enggak kan? Jadi saya sempat tetap cari info locker gitu kan? Iya benar. Masih merasakan kayak gitu gitu. Jadi waktu itu sempat ini sih agak melanglang buana gitu, seneng aja nyobain gitu ke perusahaan media, kemudian perusahaan perbankan gitu, kemudian ya macam-macam lah, kenal daerah baru gitu, terus cari pengalaman baru itu di Jakarta itu. Nah waktu itu kan akhirnya terus berkeluarga, terus saya hamil, terus akhirnya melahirkan itu berdasarkan kesepakatan waktu itu saya pulang dulu nih. MOU dan MOA nih. Pembicaraan diskusi sama keluarga. Materai 10.000. Diskusi itu saya balik dulu nih ke Jogja, maksudnya mau karena itu anak pertama waktu itu rencananya adalah melahirkan itu lebih baik bersama dengan keluarga waktu itu. Karena kalau di Jakarta kan saya ngekos gitu-gitu. Waktu itu saya pulang dulu nih, resign dulu gitu. Terus dah kan saya ngelahirin dulu di sini, ngerawat gitu. Terus karena jiwa-jiwanya memang nggak bisa saya itu suruh diem gitu di rumah gitu, maksudnya bukan langsung ditinggal nih. Oke, saya tinggal ya. Dadah adik. Nggak juga nih, saya terus kepikiran, wah ini kayaknya kalau bekerja lagi ini cukup menyenangkan gini gitu ya. Nah saya juga udah posisi udah cukup bisa ditinggal waktu itu gitu. Waktu itu terus cari-cari juga informasi, terus saya apply di sini nih gitu, saya ngasih CV gitu. Terus waktu itu saya dipanggil diwawancara sama almarhum Pak Suryono yang dulu waktu itu menjadi ketua yayasan. Pada waktu itu saya masuk gitu, dipanggil, terus kemudian diwawancara begitulah, terus akhirnya masuklah saya di sini begitu. Awal-awal ya di yayasan itu gitu. Ya, berarti itu dulu pas masih S1 atau udah S2 ini? Nah, itu posisi saya itu ngelamar pakai satu nih. Pakai satu. Oke. Terus lama kan ngeblend di sini, ngobrol-ngobrol, tentang cerita, tau nggak tentang cerita, tengok cerita sama teman-teman gitu. Aku lawasan banget ya. Astagfirullah, tek-tek. Teng-tengnya kayak kok kayak orang pusing tapi kok ada ceritanya. Sama cerita lah sama bapak ibu dosen di sini, teman-teman di sini, makan siang bareng gitu-gitu ya. Terus saya tuh jadi tergugah gitu. Kayaknya ya influence-nya jadi teman-teman gini mendorong saya untuk terus berkembang gitu. Teman-teman saya bisa kayak gitu. Jadi kata-kata yang lingkunganmu menentukan jati dirimu itu bener-bener bener-bener matters di sini gitu. Waktu itu juga mereka banyak ngobrol, teman-teman tuh banyak ngobrol tentang
kelas tentang mahasiswa itu bagaimana, tentang menilai itu bagaimana, kayak proses curhat ceria gitu ya. mereka meniti karir itu gimana. Terus saya juga ini menyenangkan gitu. Ini Aku juga harus bisa kayak gini. Gitu maksudnya akhirnya nggak puas sama diri sendiri gitu, nggak cepat berpuas diri gitu. Akhirnya ngelamar lah saya S2 di UGM waktu itu dan Langsung diterima. syukurlah waktu itu diterima gitu. Bisa nggak sih Bu masuk di game S2-nya itu? Waktu itu kita diminta untuk menulis artikel sih waktu itu untuk saringannya gitu. Oke. Jadi kan kayaknya itu ada beberapa cerita juga kalau nggak proposal artikel. Waktu itu sih udah nyiapin dua-duanya sih, tapi pas itu artikel saya masukkan. Itu Oke. sih. Terus Tentang apa itu? Masih ingat? waktu itu tentang literasi gitu. Jadi Oke. saya waktu itu sebagai melihat fenomena yang saya sendiri suka baca, tapi melihat bahwa orang Indonesia ini susah banget gitu di waktu itu ya, dengan berdasarkan data dan berdasarkan juga kemudian data-data yang saya baca, kemudian fenomena-fenomena yang ada itu mungkin dengan digitalisasi juga itu susah banget tuh untuk mendorong teman-teman Iya, iya. muda ini. Kemudian saya juga punya anak juga, nah anak juga itu lebih senang ke gadget gitu waktu itu. Nah pas saya sekolah itu terus saya menulis tentang itu, gimana sih sebenarnya literasi di lingkungan kita, bagaimana dengan beberapa data itu apa yang harus kita lakukan Iya, dan lain gitu Nah, sih. sekarang tuh kadang apalagi saya juga merasakan ya Bu. Saya tuh kalau misalkan scroll tuh bisa nih lama. Kalau baca nggak bisa nih lama. emang apalagi scroll TikTok ya, Iya. itu nggak sadar 2 Tapi- jam gitu ya. Tapi kalau misalkan cerita gitu ya Bu, kalau saya tuh kalau cerita itu lebih suka di ini Twitter di tweet. Karena nggak tahu sih. kenapa ya kalau di tweet itu kan dikit ya itu ya untuk nah dikit terus kita nge-scroll. Nah, jadi ada kegiatan gitu. Kalau misalkan kayak berita atau kayak novel yang udah kayak bacakan ya mungkin ya PDF gitu ya, gitu kan pasti bacakan ya. Nah, itu kayak digitalisasi kayak gitu karena lama terus kayak bosan nih udah 10 menit nih. Tapi kalau tweet gitu kayak dikasih juga Karena nih. pendek-pendek ya. Kayak TikTok juga. TikTok kan kadang ya kan Bu kayak ada gambar itu kan gambar cerita terus digeser kanan kanan kayak gitu. Benar-benar. Itu kenapa kalau lebih suka kayak gitu sih. Jadi belum kuat baca banyak gitu ya. Soalnya lebih suka nonton juga. Oke. Kalau misalkan ada novel atau cerita gitu kan, mending nonton lah gitu. Contohnya aja anime gitu kan. Ibu ngikutin anime nggak Bu? Kalau yang sekarang Ini sih pertanyaan paling enggak. random sih ini. Jadi iya ya. Kalau yang anime-anime sekarang tuh enggak. Tapi kalau zamanku dulu aku masih yang kayak Conan, kemudian Samurai Conan Samurai itu, X Samurai gitu. X. Kemudian Inuyasha. kayak shoot gitu, Inuyasha gitu itu masih shoot yang sepak bola itu. Terus Tahu nggak? Nggak tahu. Saya Kindaichi. Subasa. Oke, Tsubasa juga ada Kindaichi. Nah, itu aku masih Oh, berarti masih yang tapi kalau yang angkatan sekarang itu Hunter x Hunter mungkin, terus apalagi ya mungkin yang tahu juga ya Bu. Heeh. Dan gini, yang jadi populer ya tuh Bu, secara tidak langsung visual ibu tuh kayak, wah kayaknya jadi cosplayer tuh asik makanya bukan langsung. bukan biburs gitu. Jadi kita nggak ada diksi-diksi ya Bu. Karena pas apa ya pertama kali itu kalau misalkan ditanya ada kisi-kisi nggak ya pertanyaan gitu, ya susah deh gitu. Ya Pak Bambang itu kemarin malah nggak ada kayak buat tulis pertanyaan itu nggak ada, Nggak ada, riset aja nggak ada. jadi sama ngalir sekali. aja gitu. Cuman lihat IG, LinkedIn, oke, Twitter oke ada, TikTok ada, Facebook ada, terus apa lagi ya gitu. Sosmed lain, kok ada semua ini. Iya ya kalau sekarang memang ini ya dosen-dosen memang mau nggak mau memang harus mengikuti perkembangan juga ya gitu. Jadi ya saya juga sempat diskusi juga sih sama beberapa teman juga gitu ya, mereka nggak semua media sosial mungkin punya ya, dan Iya. bukan player yang aktif gitu, bukan yang content creator gitu, tapi ya secara pasif tahu bagaimana cara menggunakannya. Terus Iya. kemudian masing-masing karakter di medsos tuh biasanya kan beda-beda nih. Iya tuh. Ya usernya FB Usernya- sama IG gitu Wah, atau TikTok itu kan jauh banget ya, makanya Toksiknya beda-beda. itu luar biasa banget. Nah, apalagi si X ini gitu. Ini kalau misalnya FB suruh nyemplung ke X gitu ya mungkin nggak semuanya bisa pakai itu. Karena gitu. kebanyakan orang yang pakai Facebook tuh lebih ke forum. Kalau X kan Benar. kayak lebih ke random people ya, kayak Diskusi ada juga. trendingnya gitu kan. Benar-benar. Ya. Apalagi kalau yang kemarin tuh yang sedang trending tuh langsung hype banget tuh. Ya. Yang pertama kali dicari tuh sekarang
kalau Gen Z, kalau saya sendiri anak muda itu langsung X. Iya, Oke, iya. Oh, kami gitu. apa ini X gitu. Nggak pernah ke Google cari artikel gitu, jarang gitu. banget. Langsung ke oke X aja lah gitu. Nah, ini menarik nih. Seneng saya ngikutin gini. Maksudnya kan masing-masing generasi itu punya pola nyari informasi itu sendiri-sendiri gitu ya. Oh, iya iya. Jadi kalau sekarang lebih sering ke X kalau saya. Kalau TikTok tuh kadang digoreng-goreng gitu kan. Ya walaupun hampir sama kayak perkembangannya sama gitu, cuman digoreng-goreng gitu. Terus FYP saya tuh sekarang masih 17-an core loh sampai sekarang. Karena 23 nih. 6 hari. Kayak masih sering kayak gitu gak sih, Bu? Gimana? Masih sering gimana? Buka-buka sosial media gitu Saya? Iya sih. Kalau gabut-gabut gitu. Benar-benar. Ibu tuh kayak sibuk banget gitu loh. Masa? Gak juga sih sebenarnya. Sok sibuk aja saya sih. Enggak, yang penting itu kalau Halo tuh bikin kita itu produktif gitu. Jadi punya tiap hari itu punya poin atau capaian apa aja yang harus dikerjain gitu. Kita ngerjain apa hari ini gitu. Terus nanti di sela-sela waktu udah pulang rumah, udah saat santai, itu udah keluar-keluar gitu. Nah, itu saatnya scroll-scroll ini. Soalnya menurut saya ya fun juga gitu, ngikutin apa yang lagi tren di media sosial tuh. Buat saya orang komunikasi itu mungkin saya nggak segaul atau seahli teman-teman Gen Z untuk membuat TikTok gitu ya. Tapi paling nggak saya ngerti aja apa yang tren di situ biar nyambung ketika ngobrol misalnya, atau waktu ketika saya aktif mengajar ya bisa nyambung ke teman-teman apa yang sedang dibicarakan. Tapi gitu. asik sih Ibu sih kalau misalkan ngajar ini kayak jarang dibilang dosen galak ya. Gak usah. Kalau misalnya nggak kebangetan sih menurut saya oke sih. Masih oke lah. Kalau misalnya nih sampai kalau misalnya pas jatahnya presentasi terus sampai telat ya menurut saya itu udah keterlaluan sih. Karena itu masalah karakter ya, komitmen gitu. Menurut saya itu yang memang perlu ditegur sih yang kayak gitu. Oke, Bu. Tongkrong-tongkrong kayak gini gak ada minum nih, mau minum gak, Bu? boleh. Bisa request nggak minum apa Boleh, ini? boleh. Apa ini? Mau request apa ini? Nggak sih, air putih aja sih. Oke, boleh. Nanti misalnya yang lebih berwarna-warna nanti di luar aja. Oke, siap, Bu. Nah, jadi kita kembali ke anime itu lah, Ibu. Oke. Karena pertama kali saya lihat itu kayak, wah, Ibu tuh kayak cosplayer banget gitu loh. Kalau yang sekarang gitu kan banyak banget tuh kayak cosplay, tapi ya mukanya tuh mirip-mirip gitu loh. Jadinya tuh emang kayak ada aura tersendiri gitu. Kadang saya juga dibilang, wih, ibu ya gitu. Kalau sampai fanatik ke gitu sih enggak, cuman waktu titik puncaknya ini ya pas SD, SMP, SMA sih. Kecil ya. Dulu tuh ada majalah memang khusus tuh membahas tentang anime gitu. Namanya Anime Monster. Nah, itu waktu itu populer banget, itu kusisihkan itu uang jajan itu karena itu mahal waktu itu. Terus aku tuh koleksi komik. Itu sampai gak makan berapa hari itu. Untungnya ya nggak separah itu. Tapi waktu itu majalah itu cukup eksklusif, terus bagus banget, full cover gitu. Jadi full color gitu. Jadi wah, ngelihatnya tuh seneng banget gitu sebagai pengoleksi komik gitu, orang yang suka baca komik waktu itu ya. Seneng lah itu. Tapi kalau sampai ya memang ada beberapa tokoh juga, aku juga tahu dari adikku juga sekarang dia sampai ngejar tokoh-tokoh tertentu yang cosplay gitu. Nah, aku tuh nggak sampai yang kayak gitu. Ada beberapa temen yang gitu sih. Nah, tapi pengetahuanku yang sampai ke kostum gitu atau fanatik ke salah satu figur tertentu sih enggak sih. Waktu itu gitu sih ceritanya. Masuk. Beneran ini. Boleh ini langsung aja. Ini kita nggak tahu mereknya apa ya, Ibu. Oke. Saya nggak tahu nih. Nggak apa-apa, ini tanpa sponsor aja. Ada dari Ibu sendiri jelasan mau sponsor. Oke. Nah, oke Bu, bisa diminum dulu. Oke. Nanti. Ini masuk sini apa langsung aja nih? Sembarang, boleh masuk, boleh langsung aja. Ya, nanti biar nggak usah ini sih. Nggak usah pada nyuci gelas. Kayaknya soalnya aman aja Ibu. Soalnya kayaknya Ibu juga rock and roll banget nih, kayak Ibu Rektor, Ibu Kiki. Yalah. Kayak dibilang kayak orang tua mama, tapi kayak
Oke, aku sih masih muda ini. Ulala tua ya jiwanya aja umur boleh tua tapi jiwanya harus tetap semangat Nah, gitu. itu Harus tetap bener. semangat. Dan kebanyakan orang di sini tuh pasti bilang kayak gitu. Kayak aku nggak mau tua ini. Oh iyalah, harus tetap semangat, tetap berjuang. Oh iya, mau yang kita ketemu mahasiswa tiap hari gitu ya, mungkin menginfluence Bapak Ibu dosen juga ini atau karyawan juga untuk tetap berjiwa muda gitu. Bener banget Bu. Nah, terus sekarang kan ini lagi apa tugas dinas untuk belajar dinas belajar ya? Apa Iya namanya? benar-benar. Tugas belajar. Jadi Ya? istilahnya tugas belajar nih. Iya, tugas gitu. belajar nih Bu. Nah, itu kenapa milih di Taiwan gitu Bu, luar negeri Bu? Jadi dalam 2 tahun ini memang saya sedang tugas belajar begitu, mencoba menyelesaikan proses menyelesaikan S3 saya. Wih, keren. Berarti ini udah 2 tahun ini Bu. Ini tahun kedua, jadi beberapa teman-teman yang entry masuk 2002-2003 mungkin saya nggak kenal teman-teman ini, teman-teman mahasiswa ini, karena pas saya berangkat itu 2022 di Taiwan. Nah, kenapa secara spesifik milih Taiwan itu juga anugerah juga sih waktu itu. Jadi ada beberapa pilihan atau emang kayak wah saya pengen di sana lah gitu. Jadi waktu itu persiapan saya itu sekitar saya mulai nulis proposal, kemudian les bahasa, masuk naikin skor bahasa Inggris gitu, dan akhirnya mencoba belajar bahasa baru itu mungkin kira-kira 2 tahun Mas gitu. Waktu itu, tapi sebelumnya itu berawal dari ketika ada seminar internasional di UTDI. Yang ISRITI itu internasional seminar kan. Nah, di event itu mendatangkan salah satu pembicara dari luar negeri yaitu Taiwan, Profesor Liu gitu. Dan saya waktu itu 2 tahun berturut-turut dipercaya oleh kampus untuk mengawal beliau gitu. Jadi posisinya setelah beliau menyampaikan kayak kuliah umum di forum gitu kan ya, entertain beliau gitu. Jadi beliau mau jalan-jalan kemana gitu kita penuhi gitu. Ya, jadi tour guide-nya gitu ya. Di tahun kedua beliau juga ngajak istrinya gitu. Jadi mulai mengenalkan Indonesia juga, Jogja juga gitu-gitu. Itu adalah titik balik juga, titik awal juga yang cukup menarik di situ gitu. Karena setelah itu beliau juga tanya-tanya, Mesti, kamu itu jurusan apa? Gitu. Saya cerita dong, gitu. Beliau itu IT, orang IT gitu. Tapi terus beliau gini, kamu kenapa nggak dilanjut S3? Terus waktu itu saya pikir ya mungkin waktu itu saya udah kepikiran, tapi untuk luar negeri itu saya belum waktu itu belum sampai sejauh itu juga. Karena ada keluarga di rumah sama ada kerjaan di sini juga. Benar, gitu. itu kayak sayang banget gitu ya kalau misalkan tiba-tiba resign gara-gara itu. Waktu itu itu sekitar 2018, 19 itu ketemu beliau, udah kan. Terus akhirnya di tahun kedua itu ketika beliau kembali lagi bersama keluarganya gitu, beliau itu sambil komunikasi juga ke saya. Jadi di situ juga diskusi. Kemudian pas balik lagi ke negaranya tuh kami tetap kontak-kontakan gitu. Ini loh Mesti, kalau kamu mau ke Taiwan, ini ada jurusan komunikasi yang cukup oke dan punya nama di negara ini gitu loh. Beliau itu kayak ini gitu. Terus saya juga jadi tambah semangat kan, maksudnya beliau itu cukup sibuk dan bahkan bidangnya beliau itu beda sama bidang saya gitu, tapi beliau itu ramah gitu dan care sama orang gitu ya, untuk mendorong orang untuk berkembang waktu itu. Terus cari-cari info lah waktu itu. Waktu itu saya nggak cuman cari di Taiwan juga gitu. Ada beberapa pilihan juga negara, tapi waktu itu yang prosesnya cukup cepat dan kemudian dapat feedback juga, proses aplikasinya paling cepat juga yaitu ya di Taiwan itu. Jadi mencelolah di situ gitu, maksudnya akhirnya mendaratlah di sana gitu. Terus setahun sebelumnya ketika sudah memantapkan untuk memang apply di sana, saya juga udah prepare untuk les Mandarin, les Chinese gitu, ya gitu untuk bekal awal lah di sana gitu, standar awal tuh tahu gimana cara bercakap-cakap, ya gitu sih gitu. Terus akhirnya ya puji Tuhan sih saya sekarang enroll terus ini. Berarti bisa bahasa Jawa bisa kan? Indonesia. Tapi ya bahasa Jawa yang tidak halus ya, pokoknya yang kastanya sangat halus itu
saya. Tidak apa-apa, yang penting bisa bahasa Jawa. Oke, berarti bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin sudah bisa nih. Mandarin itu juga masih sangat ini sih, awal sih. Jadi ada itu banyak karakter kan, bukan alfabet kayak yang selama kayak ini kita kenal gitu. Jadi benar-benar perjuangan banget. Kayak Thailand itu ada berapa karakter gitu kan? Iya, benar-benar. Dan itu kan harus nulis Hiragana, juga. kalau Jepang hiragana katakana. Benar, kayak gitu karakternya. Nah, bahkan karakter Chinese-nya di Taiwan itu adalah ada 2 jenis gitu, yang simplified dan tradisional. Yang simplified itu biasanya yang umum dipakai di negara kita sama teman-teman gitu, sama dari Jepang nguko. Atau ini gimana? karakternya sih, jadi lebih simple gitu, lebih mudah gitu. Dari Jawa nguko gitu ya. Atau bukan? Bukan sih, kalau penyebutan tetap mirip sih, tetap sama gitu. Tapi kalau yang dipakai di Taiwan tuh yang tradisional, itu yang lebih rada rumit gitu. Ya, ada itu sih yang memang harus ekstra gitu. Tapi memang itu nggak mudah, bahasanya memang nggak mudah. Benar banget tuh. Saya tuh bahasa Mandarin cuma bisa ini, kamsia, Jesie, Nah, Mixue gitu. gitu. Mixue gitu. kayak gitu bener. Ya, at least kalau beli sesuatu di supermarket, kemudian beli kopi gitu ya, oke lah kalau di Taiwan. Karena kalau memang di Taiwan itu di ibu kota ya, di Taipei banyak ya yang bisa bahasa Inggris gitu. Maksudnya apalagi di lingkungan kampus ya cukup mudah juga untuk menemukan orang yang bahasa Inggris. Tapi termasuk yang jualan-jualan gitu, mereka memahami lah ya. Even itu pakai bahasa tubuh mereka oke. Tapi kalau nanti udah kita ke daerah yang lebih pinggiran gitu, nah itu mungkin kita yang dituntut untuk lebih aktif menggunakan bahasa kita lokal. Yang disuruh beradaptasi gitu. Benar, karena mereka biasanya yang lebih lanjut usia gitu, dan tidak terpapar dengan mungkin bahasa dengan asing. bahasa asing juga, orang-orang asing jarang ke situ juga. Ya. Kalau di kota-kota besar masih oke, tapi kalau di daerah pedalaman itu susah sih. Saya dulu juga pernah ditawarin ke Taiwan juga, Ibu. Oke. Iya, tapi kerja. Oke. Ya, Karena memang PMI-nya di sana cukup besar ya, kita. Terus bilang kan, kalau misalkan ke Taiwan bisa tuh kalau misalkan ada uang 15 juta gitu. Buat apa, Bu? Ya buat itu, beli. I see. Jadi kalau katanya itu kalau misalkan di Taiwan tuh kerjaan itu beli gitu. Katanya gitu. Agen lah ya. Ada agennya gitu. Cuman nggak tahu juga sih. Terus saya mikir kan, Bu, gajinya berapa gitu, terus lumayan loh 15 sampai 18 gitu. Terus saya mikir, Indonesia aja remedi, Inggris aja remedi, apalagi bahasa Mandarin ini. Nggak pulang nih saya ke sana nih, bisa datang nggak bisa pulang nih. Itu pilihan sih. Kalau bahasa itu memang tergantung masing-masing orang ya. Ada temanku juga yang S3 4 tahun 5 tahun tuh kalau benar-benar memang nggak mau nyentuh juga ya memang nggak bisa gitu. Tapi ada juga yang memang niat gitu ya, dia akan lebih cepat adaptasi. Jadi depends on karakternya juga. Terus memang kalau tadi yang disinggung Mas Ferdian tuh di sana itu IT-nya itu memang berkembang banget, Mas. Jadi kalau mumpung sekarang lagi belajar gitu, misalnya teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa gitu ya, yang berminat untuk misalnya melanjutkan nanti S2-nya misalnya di Taiwan gitu, kesempatannya juga cukup banyak karena beasiswanya itu cukup mengakomodasi mahasiswa asing gitu untuk belajar di sana gitu. Jadi kalau ilmu yang teknik komputer gitu cukup banyak sih teman-teman kampus di sana yang menawarkan seperti itu. Dalam program bahasa Inggris terutama gitu. Dan yang penting tuh beasiswanya, karena kalau bisa kan kita belajar itu menghemat lah ya uang kita sendiri, janganlah bayar uang sendiri. Nah, di situ tuh kesempatan teman-teman untuk meraih itu ada gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berminat untuk melanjutkan sekolahnya dan lain-lain, ya jangan segan-segan untuk tanya-tanya saya gitu. Baru mau tak promosikan, bisa promosi sendiri nih. Itu saatnya mahasiswa komunikasi itu. Saatnya mahasiswa dari UTDI juga nggak boleh kalah gitu untuk berkompetisi di lingkungan yang semakin kompetitif, semakin global ini gitu. Itu sih. Sama ini, Bu, saya tuh pernah ya, karena saya juga sering ngobrol cerita sama orang gitu kan. Nah, mungkin kayak
kalau ngomong tuh bisa kayak lancar gitu. Hmm. Nah, sering dibilang pembohong, pendongeng, kalau nggak pembohong. Hmm. Pembohong itu gara-gara apa? Gara-gara kalau misalnya mereka dengerin cerita saya itu, mereka nggak bisa bedain kalau saya lagi jujur apa saya lagi ngibulin. Karena banyak bercandanya ya. Iya, jadi apalagi kalau lagi saya serius apalagi saya bercanda gitu, mereka jarang banget gitu. Nah, ibu merasakan kayak gitu nggak bu? Kalau misalkan tentang apa kak teman-teman gitu kayak, wih, enak nih sama Mbak Mesti itu dongeng terus nih gitu. Cerita-cerita. Impresi ke saya sendiri atau saya impresinya ke orang lain? Impresi ke ibu, misalkan saya nih impresi ke ibu, wah ibu tuh sering cerita gitu, tapi kadang cerita itu nggak masuk akal gitu, sering dilebih-lebihin gitu. Kadang udah ini ya, kita tuh udah dengerin bener-bener nih, tiba-tiba dipatahin nih gitu. Kayak ekspektasinya tuh kayak oke terus patah gitu. Oke. Saya coba jawab ya. Pernah nggak kayak gitu? Kalau memang misalnya kita diskusi, kita itu kan dikelilingi orang yang macam-macam ya. Kadang-kadang juga kita udah belajar banyak juga, kita udah membaca juga banyak gitu. Tapi kadang-kadang pengalaman orang itu bisa jadi juga lebih banyak dari kita. Jadi pas kita diskusi gini nih, kadang-kadang pengalamannya mereka itu yang akhirnya nggak gitu loh Mesti gitu. Itu ya ada juga kayak gitu. Nah itu gimana mental kita itu jangan sampai jadi mental yang penakut gitu. Jangan jadi mental yang merasa rendah diri gitu. Terus marah karena dikritik gitu. Ya kalau misalnya gitu. kalau kita memang misalnya waktu itu ngomong kan kita sebenarnya bicara itu nggak boleh asal ya, harus misalnya based on data, terus maksudnya nggak boleh ya, kalau di diskusi ngawur juga menyinggung orang lain, itu kan juga penting gitu. Tapi ketika kita berusaha untuk menyampaikan pendapat gitu, terus ternyata itu pendapatnya tidak tepat atau datanya tidak tepat, ya kita harus legowo. Oh gitu ya, jadi yang benar gimana nih? Nah, jadi proses-proses diskusi yang benar itu gitu, menurut saya diskusi-diskusi yang sehat itu adalah gimana caranya bisa nambah pengetahuan kita, Mas. Itu menurut saya sih kayak gitu. Pokoknya yang perlu dibiasakan dari teman-teman mahasiswa itu adalah jangan gampang kesenggol gitu, jangan gampang baper gitu, baper karena gitu. Merasa marah karena disinggung atau dikritik gitu. Itu yang penting ya diskusi diskusi itu tuh dibiasain aja supaya. Nah, kalau di tongkrongan nih bu, di tongkrongan masih sering nongkrong gitu nggak bu? Terus kayak kalau misalkan kayak lagi iseng gitu kayak dibulin aja lah gitu. Kalau misalkan kayak ada sesuatu hal yang fakta nih, ada berita fakta terus kayak kita plesetin gitu, kita bercandain gitu kayak apa ya, materi-materi stand up gitu. Oh ya, ada jadi sih dipercandain gitu kalau di tongkrongan gitu, terus sampai dibilang wah tamu tuh gak ada yang serius ya gitu. Ada sih mungkin kalau di kita tuh dikelilingi banyak orang kenalan gitu ya, kadang-kadang tuh ada yang semacam jadi badut gitu. Nah dia di jadi tongkrongan badut gitu, tuh jadi badut gitu. Itu ada sih gitu. Kalau nggak ada dia itu kayak nggak rame gitu, nggak ada cerita-cerita gokil gitu. Tapi biasanya kalau ya di lingkungan saya sih mungkin ada yang tipe-tipenya nggak bisa serius gitu, ada gitu. Tapi pas harusnya kita membicarakan yang serius sih biasanya dia ikut ngeblend juga, walaupun nanti akhirnya ya bikin konyol lagi, mencairkan suasana lagi, itu ada juga. Ya itu penting juga karena soalnya kalau serius terus gitu nggak bisa diajak bercanda juga kan kadang-kadang bosan juga gitu. Jadi kadang-kadang untuk ada juga yang berdebat terus udah situasi memanas gitu. Nah, orang-orang yang ngebanyol gini, orang-orang yang jadi badut gini nih yang biasanya akan mencairkan suasana atau bikin kita jadi nyaman lagi. Oke, iya Bu, benar ya. Gitu. Nah, terus ada lagi nih Bu. Kemarin tuh saya kan pas scroll TikTok kan karena apa? Ya pertanyaan apa lagi ya gitu. Terus nyari scroll TikTok aja lah gitu. Scroll ada nih satu video itu mengatakan gini, kebohongan itu bisa kita lihat dari public speaking-nya. Kalau enggak dari public speaking itu kita bisa lihat orang itu bohong atau enggak. Itu Ibu bisa nangkep itu atau bisa percaya enggak Bu tentang itu? Jadi kayak gini, contohnya ya. Kalau misalkan saya nih pacaran sama Ibu nih. Nah, contoh ya Bu, maaf ya Bu. Terus ya, kita lagi pacaran nih gitu kan. Nah, terus tiba-tiba Ibu
kayak ngunangi itu apa ya bahasa Indonesia ya? Ngunangi Bu, apa Bu? Jadi misalkan tiba-tiba saya ketahuan selingkuh. Saya ketahuan selingkuh. Terus dari Ngechat cara gitu, ngegapin gitu kan. Nah, dari cara saya ngomong gitu kalau kayak terbata-bata kalau cari alasan-alasan gitu berarti itu memang kayak suatu kebohongan gitu. Jadi kayak kebohongan itu bisa dilihat dari penguasaan materi. Iya, Ya, benar. jujur atau Itu enggaknya. yang Jadi pertama. kalau kita udah materinya apa kayak nggak menguasai kita nggak gitu. menguasai gitu, berarti itu bisa aja kita lagi bohong. Tapi kita menguasai materinya gitu kan. Nah, itu kita bisa jujur. Nah, jadi kalau misalkan kita ini pas tadi ya Bu, scene tadi saya ketahuan selingkuh gitu kan. Terus materi saya kayak oke, pede banget nih menguasai materi berarti ya memang selingkuh itu saya lakukan dengan baik dan benar berarti. Ya, pertama yang kalau misalnya kita ngobrol gitu kadang-kadang kita tahu memang itu butuh sih. Kayak gitu tuh butuh apa ya, pengalaman dan kemudian keluasan wawasan gitu. Informasi yang bisa kita bikin nggak gampang dikibuli, itu jelas. Pengalaman, kemudian wawasan itu juga harus ini. Dan kadang-kadang kan orang udah bucin gitu kan udah susah gitu di kadang-kadang ya ini teman-teman mahasiswa yang misalnya cinta-cintaan gitu, nah itu adalah wawasan atau ya kedalaman yang pengetahuan yang dia tahu itu akan membuat dia jadi lebih berpikir secara lebih jernih gitu. Jadi lebih logis mana yang bisa dia toleransi dari pasangannya, mana yang enggak. Terus kalau misalnya dari apa? Jadi psikiater nih. Kok bisa sih? Padahal kalau penelitian itu yang paling aku nggak seneng itu masalah-masalah psikologi. Susah soalnya. Terus yang lain itu adalah ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita gitu, diskusi gitu itu konsisten apa sih dia dalam berbicara gitu. Kadang-kadang kalau kita ngobrol gini nih, itu kadang-kadang kalau topiknya sama gitu kan kita ngulang-ulang. Semakin lama kamu mengenal seseorang, kan semakin banyak juga diskusi yang akan kalian lakukan gitu. Nah, waktu itu dia cerita, dia kayak gini, kok pas itu dia cerita kayak gini, itu kan udah beda nih, dia nggak konsisten gitu. Sering terjadi di kota-kota besar gitu. Nah, kadang-kadang itu mungkin teman-teman juga loh, ini beneran nggak sih? Terus akhirnya kalian bisa mengidentifikasi kan gitu. Oh, ini yang bisa dipercaya, ini yang enggak gitu. Karena ini kemarin dia beda-beda kok anunya gitu, argumennya, maksudnya bukan argumen, ceritanya gitu, alasannya. Contohnya aja kayak wah telat nih gitu, telat gara-gara ini banku pecah atau banku ini bocor gitu. Terus bilang ke orang lain gitu, oh itu di sana lampu merahnya macet itu nggak konsisten kayak gitu. Apalagi kamu dengar dari dirimu beda ke Mbak Agnes beda, nah itu nanti jangan-jangan wah ini nggak konsisten ini, berarti ini belum tentu benar misalnya gitu. Itu sih lama-lama juga kalian akan bisa mengidentifikasi si orang. Iya, benar banget. Apalagi sampai apal gitu yang kita mau ngapain, dia mau ngapain gitu. Oke nih, mungkin selainnya langsung ngomong ngapain nih gitu. Saya sering ngapalin teman-teman saya kayak gitu. Jadi kadang teman-teman saya itu malah apa ya, susah buat bohong sama saya gitu. Karena saya kadang sering apal banget sama mereka kan, terus balah, udahlah gak usah bohong lah gitu. Ini kan ya cuma nebak gitu langsung, oh iya kok bener ya gitu. Iya. Nah, terus nih Bu, kan di sela-sela kesibukan nih kan sekarang masih kuliah, kerja juga, ngurusin keluarga. Terus, nah itu kadang ada waktu healingnya itu ngapain nih Bu? Saya itu tipe orang yang nggak susah Mas, jadi iya traveling itu seneng, gitu. Apalagi sebelum nikah kemarin ya kayak kemana-mana gitu nggak takutan orangnya gitu, muter-muter di Jogja sembarang gitu, malam-malam saya udah pernah naik ride gitu. Udah pernah sampai Medan, Pontianak, Makassar, Tanah Toraja sendirian tuh Bu? Ya ada temen sih di sana gitu. Itu alasan pertama apa? Gabut? Ya enggak, waktu itu ya traveling, pengen menjelajah Indonesia itu indah. Kirain tiba-tiba ngechat temennya gitu di WhatsApp, gabut. Gabut tapi harus ada modal ya itu ya. Gabutnya mahal gitu. Nah itu gitu. Terus kalau keluar sih kemarin sempat ke Kuala Lumpur, Singapura juga, ke Korea Selatan gitu, itu pernah juga karena saya juga seneng
drakor, seneng K-pop juga. Nah itu kenapa milih sampai sana gitu. Yes. Jadi curhat itu. Nah, balik lagi soal healing nih. Ya, itu Gak apa, di sini tuh kita tuh ini sebagai media untuk keluh kesah bapak dosen atau siapapun yang ada. Untuk curhat ya. Di sini tuh kayak ya tongkrongan aja lah, mungkin curcol ini orang. apa ya, kangen suasana tongkrongan santai gitu tanpa adanya sebuah pekerjaan. Kita nggak nyinggung-nyinggung di pekerjaan itu apa gitu. Iya, Nah Pak Bambang aja kemarin nggak, Pak di sini kita nggak usah ngobrolin AI ya, kan Pak Bambang sering AI terus kan, dia masih oke udah, bosen kan gitu. Jangan serius-serius ya. Bosen kan Pak? Iya bosen masih oke, gas lah kita Pak. Oke. Jadi balik lagi tadi healingnya ngapain sih gitu. Yang pertama adalah saya itu seneng baca Mas, jadi saya tuh koleksi novel juga. Kalau komik sih sekarang udah jarang ya, kalau enggak pengarang kesenangan saya ya biasanya nggak beli gitu. Terus novel itu baca. Kemudian nah, itu di feed IG-nya tuh banyak tuh, data stalking sampai sana-sana ding. Oke, terus ngedrakor. Iya ngedrakor, Rajin. fotografi itu yang di feed Rajin. itu fotografi atau gimana Bu? Yang mana ya? Yang di feed itu kan ada banyak tuh foto-foto bagus-bagus tuh. Nah itu emang sering suka ngefoto atau Oh iya itu ya foto aja sih. atau Tapi cuma menurut abadikan momen gitu? Karena Iya. kan beda kan, kayak hobi ngefoto sama mumpung di sini abadikan lah gitu. saya tuh foto-foto amatir aja. Allah, merendah untuk meroket ini. Ada momen-momen yang bagus, yang menarik, terus mungkin menginspirasi, nah gitu bisa Padahal fotonya itu proporsional banget gitu loh. estetik ya. Wah, estetik banget ya. Memuji diri sendiri. Iya dong. Biar gak kalah sama teman-teman mahasiswa ini. Wih. Tapi kalah sama Ibu Rektor. Oh, iya, Postingannya. iya. Bu Rektor punya Bu pasti kan 200 berapa gitu kan. Punya Bu Rektor 800, Bu, belum ada yang jaingin tuh. Iya gak banyak ini ya, gak banyak ngefit ya, bener-bener. Duh, banyak banget tuh pas podcast sih bisa sampai 900 Bu, kok bisa sampai 900 coba. Oh iya Mas, iya. Terus ya udahlah, habis ini saya habis-habisin gitu. Terus tak lihat lagi, loh dihapus beneran. Lalu mengusikin Bu Rektor gitu. Emang Ya. boleh nih. Jadi gitu sih, itu tadi sehari-hari gitu. Terus ngeliat medsos itu juga healing sih, lumayan healing. Berita-berita yang entertain, yang Ngumpul-ngumpul sama politik temen juga gitu. Ya bisa juga, tapi mungkin karena banyak kondisi yang teman-teman sekarang juga banyak berkeluarga, jadi kan nggak sebebas yang Dulu ya. nongki-nongki gitu kan. Tapi tetap ada dong itu, apalagi nih pas balik, pas liburan ya momennya untuk ketemu teman-teman yang lama nggak ketemu gitu. Tapi Terus ada sih gitu kayak garis besar banget gitu, kayak di bold gitu kan, misalnya di artikel gitu harus ada nih. iya kan kangen-kangenan juga gitu. Atau itu termasuk di MOU pernikahan tadi. Benar-benar. Terus yang nggak kalah penting itu adalah nonton konser. Kalau konser-konser yang saya sebenarnya senang juga lagu-lagu barat gitu, tapi kayak kemarin konsernya Coldplay gitu tuh nggak sampai ngebor gitu. Tapi yang saya suka ya adalah beberapa Avenged kemarin. beberapa ini grup ini Korea gitu, iya, K-pop gitu saya nonton. Blackpink kemarin nonton Bu? Yang mana? Yang Blackpink kemarin gitu. Enggak sih, kalau yang itu angkatanku Mas. Kalau misalnya Blackpink, BTS tuh ya aku tahu, tapi maksudnya nggak sampai ngefans gitu. banget, Jadi yang aku cari ya angkatan-angkatanku. Jadi kalau pas di Taiwan itu kan cukup banyak momennya artis, aktor untuk datang ke sana gitu. Itu juga di sela-sela waktu luang kuliah gitu nyempetin ketemu mereka. Kayak bulan depan itu ada Suju, mesti kalian juga nggak ngerti Super Junior. Tahu dong. Nonton aku. Tahu dong. Ya itu adalah healing ya. Oke. Kenapa Ibu gak nanya nih, kenapa cocok kok bisa tahu Suju nih? ya? Tanyain Terus coba. katanya jauh banget ya. Apa kalau kecil juga tapi kalau sekarang Oke. Tak pikir karena ini reality show yang ada mereka gitu. I see. Ya itulah, itu kan angkatanku juga. Jadi Kalau ya, saya itu buat materi untuk pendekatan cewek aja itu. Nah, katanya tadi itu pembahasan materi. kayaknya kalau teman-teman mahasiswa sekarang ya nggak sampai di Suju sih, mungkin mereka udah BTS, Seventeen, Stray Kids,
Nah, oh Big Bang, iya benar-benar, iya ngerti, iya. Apa lagi? Iyalah. Nah ini saya bukan ini ya circle kalian ya. Benar, segmen banget itu ya. Nah kalian tadi saya nebak Avenger tuh ini loh, kan biasanya tuh ada nih cewek apa kayak perempuan atau cewek itu yang bukannya chibi tapi dalamnya metal banget gitu. Kali aja ada sepatu yang seklek gitu kan. Yang kalau ukurnya tuh pasti berbanding berbalik gitu loh. Ini ada tuh siapa ya? Cynthia vokalisnya Cerebral tuh yang itu hampir sama kayak ibu gitu. Mana Yang itu? bisa- Nanti habis inilah. Ada Cynthia apa ya? Cynthia yang dia. Indo. Bukan. Ada. Coba cari ya. Ini biar tim kreatifnya bekerja. Ini dari episode pertama gak ada yang kerja di tim kreatif. Nah itulah. Jadi kalau dulunya mirip ibu gitu kayak dipotong pendek kayak gitu. I see, Tapi I see. bisa apa kayak apa namanya? Sinantia bang. Nanti. Nah itu. Tuh, coba hadapin sini. Kelihatan. Nggak Harus kelihatan pakai dong, kacamata. nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan dong. Nah ini kan kalau sekilas hampir mirip ibu. Waduh. Ini pas panjang, kalau pas pendek hampir mirip ibu. Oke. Nah dia Oke, bisa nanti ya. scream juga. Oh. Nah ini. I see. Nah coba deh, kan ibu juga pas muda kayak gini pasti. Ya, nah gitulah ibu. Jadi, kok kayak udah pernah lihat gimana ya? Oke. Ternyata itu ya. Ternyata itu. Mas, apa lagi? Lagi nih, ada pertanyaan lagi nggak nih? Gak ada. Udah berapa menit nih kita? Cukup ini, termasuk di Udah berapa menit nih. nih? 52. Ini nggak ngapa-ngapain loh ini. Lagi sih kemarin listnya, aku juga malah nggak Apa itu tulismu? sekolah. Itu loh cuma formalitas. Aku cerita, boleh. Nanti aku cerita apa yang bikin berkesan aja di sana. Oke, tapi mau tanya apa? Bertanya apa dulu? Karena kan gayanya sekarang kan ini banget nih kayak kadang suka merasa di apa ya di kasani enggak sih kayak gitu sama orang-orang. Jangan salah. Sesuai umur. Jangan salah umurnya berapa. Jangan salah. Harus gimana? Enggak. Umur 20-an ya. Kalian Pak kayak gitu. Jujur Li, selama ini sih enggak, karena orang-orang komunikasi itu yang Santai lah. lebih apa? Penampilannya lebih modis dari aku banyak, Mbak. Gitu. Apalagi teman-temanku yang MC gitu. Nah, itu ya udah mereka entertain gitu. Mereka rata-rata menjaga penampilan sih gitu. Kita bilang kadang-kadang sih kalau podcast gini ya atau misalnya tampil di depan layar gitu kan kadang-kadang memang penguasaan materi, kemudian riset dulu itu penting. Tapi kalau buat komunikasi satu lagi, penampilan itu jangan sampai ketinggalan. Wah, iya. Jelas. Kita itu dalam lagi termasuk yang namanya presentasi itu biasanya teman-teman yang nggak semua sih orang-orang komunikasi itu rata-rata gitu. Tapi ya waktu sekolah dulu atau kuliah dulu yang misalnya teman-teman BEM terus teman-teman aktivis itu ya ada yang nggak mandi itu ya ada tipe-tipe gitu ya tetap ada gitu. Tapi maksudku Saya juga kayak gitu. Punya nggak mandi tapi wangi. rata-rata yang ini curhat-curhat rata-rata sih ketika mereka ditampilkan di depan layar atau menghadapi publik atau audiens gitu mereka biasanya melihat penampilan juga. Jadi enggak sih Mbak, maksudku di circleku sih tidak gitu. So far aman. Circle-nya nggak toksik, nggak kayak kamu. Hubungannya toksik. Iya, cukup jangan itu Jangan tinggal sampai aja. kok cukup hubungan yang toksik. Cukup hubungan pacaran. Jangan sampai ya. Jangan lah, Wow. Enggak lah gitu. Itu tergantung joki aja itu kalau hubungan. Iya benar. Terus apa Nah, ya? ini Bu. Tadi ngomongin podcast ya. Ah. Nah, pertama kali lihat podcast ini gimana Bu? Kayak
kok ada lagi nih atau gimana gitu Bu? Kan dulu kan pernah ada nih. Aku itu kayaknya sebelum berangkat juga itu sempat mewawancarai ketua yayasan yang sekarang. Jadi cerita-cerita tentang daily life beliau gitu, aktivitas beliau dan lain-lain. Tapi waktu itu sempat vakum kok ya. Iya. Sempat Itu kan pas vakum Covid juga kan. Nah, waktu tahu bahwa ada podcast ini dan cukup dimasifkan lagi gitu ya, seneng sih ngelihatnya. Satu, ini jadi tempat teman-teman berekspresi di sini. Iya, Kemudian kita juga bisa manggil stakeholder kita tadi, yang maksudnya dari dalam, dari luar, rekanan juga. Itu juga sekaligus juga meningkatkan relasi kita, terus juga promosi juga. Nah, itu poinnya kan kayak gitu karena di zaman sekarang ya Mas Mbak itu kita nggak bisa yang bilang bahwa kampus kita itu terbaik, kampus kita itu oke, kampus kita itu keren, tapi bener. yang menilai itu adalah audiens gitu. Jadi netizen netizen yang maha benar itu yang akan menilai dan kemudian branding kita terbentuk gitu, maksudnya bener banget. Image kita terbentuk dari situ gitu. Jadi gimana pentingnya kita untuk ngasih konten-konten yang positif gitu, yang menceritakan kondisi di kampus kita, karakter kita itu kayak apa, proses belajarnya kita, dosen-dosennya kayak gimana di balik layar, kayak gimana gitu. Ya walaupun dosennya di kelas galak di sini itu bisa diatur di depan layar. Nah, kayak gitu-gitu, benar-benar. Jadi oke banget sih, saya pikir ini adalah sarana yang bagus untuk semua pihak di sini. Keren. Yang harus ditingkatkan, nggak boleh nggak boleh sampai mandek gitu. Kalau nanti pas mentok ya cari ide-ide lagi. Keren. Itu tangan kita oke. Langsung terbang ini. Nah ini sudah biasa tuh kalau kemarin tuh SOP-nya dari Bu Rektor tuh kalau udah memuji gitu kan, kayak Bu Rektor kemarin udah memuji podcast ini juga. Nah itu biasanya tuh ada sedikit sponsor gitu. Sponsor apa? Enggak sih, aku cuma mau cerita aja sih gimana pengalamanku belajar di luar sih. Iya, Yang aku mau share, aku mau encourage ke teman-teman mahasiswa juga biar nggak takut gitu, nggak rendah diri, nggak perlu kebanyakan ragu-ragu dan lain-lain, adalah bahwa aku ngerasa banget bahwa ketika di luar itu ya kita akan merasakan environment atau ambience yang berbeda ketika kita kuliah gitu. Tahukah teman-teman kalau dosen-dosen atau profesor-profesor di Taiwan itu sangat nice gitu. Baik, friendly banget gitu. Ya, kalau misalnya karena culture kita masih sama, untuk yang sesama orang Taiwan itu kita masih memanggil dengan sebutan prof gitu. Walaupun nanti yang misalnya datang dari Amerika atau Eropa sih biasanya kita langsung sebut nama, beliau-beliau ini tidak pernah keberatan gitu. Cuma yang aku rasakan sendiri sebagai mahasiswa adalah mereka itu fast respon. Gitu. Gak bahaya tuh. Gak bahaya sponsor, saudara-saudara. Gak bahaya tuh fast respon nih. Serius, nggak semuanya aku punya nomor HP-nya ya, kecuali yang misalnya aku jadi asistennya beliau gitu di kelas ya, aku akan punya gitu. Tapi mostly kan mereka punya email ya, bahkan mereka itu cukup cepat gitu. Apalagi kalau misalnya janjian hari ini itu bisa paling lambat besok direspon gitu. Atau bahkan untuk sesuatu yang misalnya berkaitan dengan penelitian, mau kolaborasi apa itu ya nggak sampai seminggu sih gitu. Mereka secepat itu. Apalagi yang tuh biasanya dalam 1 hari mereka akan tanggap gitu. Nah, apalagi dosen-dosen yang itu hanya dosen-dosen tertentu yang saya udah punya kontaknya beliau, yang kayak tadi aku jadi asistennya. Atau ada mata kuliah tertentu yang tadi dosen dari luar negeri gitu kan. Terus kita pengen kayak bimbingan atau tanya-tanya gitu ya. Mas, aku itu kan dari orang komunikasi. Ya. Aku tuh belajar coding itu baru di Taiwan gitu. Ada satu mata kuliah text analysis untuk social science itu ada di sana. Gimana? Ya. Pakai Python, Anaconda. Iya. Nah, itu aku ya tahu gitu. Coba tanya beberapa dosen di sini, Pak Bambang, ya Pak Bagas, sampai
tanyain satu-satu, Pak ini caranya gimana kok kayak menjorokkan diriku ke tepian jurang. Terus mereka ya bye. Selamat datang di kampus IT dan coding. Jadi sebenarnya profesornya itu baik banget karena dia akan membimbing dan menuntun coding-coding itu gitu. Maksudnya ya provide juga sih coding-coding itu. Cuman kan saya juga bukan orang yang ngulik coding tiap hari. Iya, Tapi apalagi baru kan ini berarti kan. apalagi buat sosial saya itu text analyst. Jadi sekarang kan trennya mining data atau ambil data, crawling data dari media sosial kan. Iya. Nah, itu juga populer juga di komunikasi gitu. Dan kami beberapa kali harus minta pihak ketiga atau berkolaborasi dengan orang-orang IT yang memang bisa Mining itu ya. coding, bisa tadi gitu. Nah, itu intinya adalah mata kuliah yang itu udah susah banget kan ini. Jadi beberapa kali itu udah mentok, ini apa salahnya? Padahal udah ada videonya. Ya, tolong. Udah ada videonya, langkah-langkahnya itu udah Jangan bener. terkecoh loh Ibu, jangan terkecoh. Itu bener yang aku bilang, ini aku 4 jam ngapain aja? Aku kayak menghabiskan waktu sia-sia. Jangan gitu. terkecoh. Nah, Kita udah ada AI ChatGPT. Katanya tanya aja ChatGPT tetap aja. Waktu itu tetap nggak bisa. Terus, nah kuncinya adalah si Profes ini. Prof, kok mentok ya? Coba capturein aja. Kenapa? Ada apa sih sama anumu gitu? Tak capture lagi. Oh ternyata babang laptopnya beda, jadi anunya juga beda juga gitu. Dan saya harus install sesuatu gitu-gitu. Iya, oke. Nah kayak gitu-gitu lah. Tapi maksudnya beliau itu tidak segan. Aku tuh sekarang tuh lagi di luar kota. Aku bakalan balik nih tanggal segini Iya. gitu. Kamu nanti kalau pas aku balik datang aja ke Iya. ruanganku, nanti kita akan membicarakan. Udah gitu aja, kamu bawa laptopmu ya nanti ke anu. Jadi beneran itu juga saya tuh beberapa kali kayak gitu dan beliau tuh tidak keberatan gitu. Dan maksudnya ya aku Humble bilang banget bahwa ya, kayak jadi temen sendiri malah. benar-benar tahu nggak setelah kelas kita berakhir tuh teman-teman gitu dikumpulin, ayo dong kita ke pub bareng gitu. Nanti aku traktir siapa sih yang bisa ikut gitu. Jadi semoga saja di UTD kayak gitu. Amin. Sambil itu ada juga saya dapat cerita dari teman-teman yang profnya hobi hiking, naik gunung, karena gunung di Taiwan tuh banyak banget, diajak sama beliau. Terus ada juga yang hobinya nyepeda, diajak ke Tamsui. Tamsui itu daerah kayak kayak pinggiran pantai gitu, terus diajak ke sana gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Keren. Maksudnya ya mereka itu berusaha untuk berkenalan gitu, berusaha untuk ngeblend gitu, tapi kami juga sebagai mahasiswa juga tetap tahu batas-batasnya, Iya, menghormati harus menghormati juga. beliau. Nah ini yang cewek ini yang aku jadi asisten juga di kelasnya, itu tambah baik lagi tuh kadang-kadang tuh pernah aku mentok karena ada satu kondisi, ada satu masalah adaptasi gitu tuh, beliau juga yang bilang, Mesti kalau kamu ada sesuatu kasih tahu aku, pokoknya aku dikasih update aja. Nanti beliau tuh juga akan telepon are you okay? Kamu gimana gitu. Pernah juga aku presentasi di depan kelas itu teman-teman S2 kayak gitu. S2 sama S1 gitu kan, terus nggak sesuai presentasinya sama harapannya beliau, itu aku ya dimaki-maki di kelas, nggak kayak gitu standarmu itu, kalau S3 itu nggak kayak gitu gimana. Terus aku kelihatan sedih gitu ya, maksudku ya ini kok ya nggak sesuai ekspektasi. Terus dia bilang, are you sad? Nggak perlu kayak gitu, udah it's okay, nanti akan baik-baik aja habis itu. Ya kayak kita kadang-kadang Langsung swingnya. kadang-kadang tuh dia jadi kayak devil gitu, tapi terus dia bisa jadi kayak angel gitu, malaikat gitu ya, kayak gitu lah kadang-kadang tuh. Ya, Kayak biasa gitu lah, lah. sebagai cewek kayak gitu. Nah, ya beliau kayak gitu. Tapi maksudnya karena kualitas beliau sebagai pengajar, kualitas beliau sebagai peneliti, itulah yang akhirnya ya pasti kan kita akan nemu kritikan-kritikan kayak gitu ya, kita harus mentalnya harus kuat. Tapi intinya adalah ketika kita belajar faktor selain kita diri sendiri, teman-teman juga yang suportif itu ya, yang bimbing kita itu profesor-profesor, dosen-dosen itu juga berpengaruh cukup besar terhadap kesuksesan studi kita. Jadi jadinya buat teman-teman sekali lagi jangan takut untuk kemanapun, nggak harus di Taiwan, di luar negeri, pokoknya ya teman-teman mahasiswa harus spread your wings and fly gitu. Gitu. Yang penting harus ada kita harus ada pembicaraan, obrolan juga supaya kita bisa tahu nih apa yang harus diperbaiki. Terus apa yang harus kita tingkatkan juga, apa yang harus kita pertahanin, jangan sampai hilang juga gitu. Benar. Apalagi kita udah menemukan ciri khas gitu kan. Oke sih, ya gitu sih. Ada lagi pertanyaannya? Oke, udah selesai nih kita. Udah cukup banget.
Lama banget ya kita. Yang penting nanti kalau dipotong-potong gitu aman lah, nggak Enggak. ketar-ketir ininya nih, Bu. kontennya. Jadi quantity, apa itu editing? Masuk semua. Oke, terima kasih Bu atas waktunya untuk hari oke. ini. Terima kasih untuk semuanya yang udah menonton juga. Jangan lupa subscribe ya, dan like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, Benar. oke, saya pamit dulu diri dari Bu Mas di Pak Dede. Kita tutup, bye bye. Bye.